Baik, selamat pagi mahasiswa Ibu sekalian. Salam sehat untuk semua. Berikut Ibu sampaikan terkait dengan perkuliahan atau topik kita dokumentasi dalam asuhan kebidanan. Seperti pada waktu kita pertemuan di kelas minggu lalu, kita masuk pada pembelajaran atau pencapaian CPMK, pemahaman terhadap dokumentasi dalam asuhan kebidanan atau pencatatan yang digunakan dalam mencatat asuhan kebidanan. Oke. Nah, Ibu sampaikan dulu definisi atau pengertian atau kita kenal dengan batasan terkait dengan dokumentasi, bahwa dokumentasi itu berasal dari kata dokumen. Ya. Apa yang dimaksud dengan dokumen adalah satu catatan yang dapat dibuktikan atau dijadikan bukti dalam persoalan hukum. Oke, jadi dokumen itu merupakan sebuah catatan yang dapat dijadikan bukti dalam persoalan hukum. Sedangkan kata pendokumentasian adalah pekerjaan mencatat atau merekam peristiwa, termasuk objek maupun aktivitas pemberian jasa yang dianggap berharga atau penting. Jadi ada kata dokumen, lalu ada kata pendokumentasian, yaitu pekerjaan mencatat. Ya, jadi kalau ada dokumen yang merupakan catatan, maka ada pekerjaan mencatat atau pekerjaan menghasilkan dokumen tersebut. Oke, jadi jelas ya bahwa dokumen berbeda dengan kata pendokumentasian. Lalu ada kata dokumentasi. Dokumentasi itu merupakan informasi lengkap yang meliputi status kesehatan pasien, lalu kebutuhan pasien, kegiatan asuhan kebidanan, serta respon pasien terhadap asuhan yang diterimanya. Ya, dokumentasi merupakan suatu informasi lengkap meliputi status kesehatan pasien, lalu kebutuhan pasiennya, kegiatan asuhan kebidanan, serta respon pasien terhadap asuhan yang diterimanya. Ya, jadi ada 3 kata yang kita dapatkan dalam pendokumentasian, ya. Yang pertama dokumen, lalu pendokumentasiannya sendiri, dan kata dokumentasi. Baik, sampai di sini semoga dapat dipahami. Oke. Dokumentasi itu merupakan bagian integral dari asuhan kebidanan. Artinya, asuhan kebidanan merupakan bukti konkret kita memberikan pelayanan. Ya, bukti nyata kita memberikan pelayanan. Nah, setelah kita melakukan, maka kita harus mencatat. Karena catatan itu harus dibaca ataupun disampaikan kepada orang lain, ya, supaya orang lain dapat memberikan asuhan yang selanjutnya, ataupun catatan-catatan itu dapat digunakan nanti untuk proses pembiayaan perawatan, ya, dan juga termasuk dasar untuk dilakukannya pemberian asuhan berikutnya atau penegakan diagnosis. Ya, artinya kalau data yang kita temukan tidak kita catat, maka orang lain tidak akan dapat mengenali terkait dengan pasien yang kita terima. Jadi sebagai contoh, kalau kita menerima pasien, ya, kemudian kita bertanya, ibu namanya siapa, umurnya berapa tahun, lalu siapa nama suaminya, tinggalnya di mana. Kalau kita tidak catat, maka orang lain yang terlibat di dalam pemberian asuhan itu tidak akan tahu. Dan kita sendiri untuk jangka waktu 2-3 jam berikutnya bisa saja lupa,
ya, sehingga karena tidak ada catatan, maka dari itu dokumentasi asuhan kebidanan merupakan bagian integral, artinya nyatu yang nggak bisa terpisah antara asuhan dan dokumentasi. Artinya apa? Jadi prinsipnya adalah lakukanlah yang kamu catat, ya, kerjakan yang kamu catat dan catat yang kamu kerjakan. Ya, tolong diingat. Lakukan yang kamu catat dan catat yang kamu lakukan. Oke? Semoga bisa dipahami. Karena itu tadi, bukti nyata kalau kita sudah bekerja adalah dengan membuat dokumen atau catatan. Oke. Nah, catatan yang dibuat itu harus sesuai dengan standar, sama dengan asuhan. Asuhan yang diberikan juga harus sesuai standar. Artinya apa? Apa standar melakukan pemeriksaan tekanan darah? Ya, berarti pasiennya harus dalam kondisi istirahat, posisi lengan itu harus sejajar dengan jantung, ya. Kemudian kondisi alat yang digunakan itu harus valid, gitu ya. Nah, demikian juga catatan yang kita buat terkait dengan hasil pengumpulan data ataupun hasil diagnosa dan rencana asuhan semuanya yang 7 tahap itu harus kita catat sesuai dengan standar. Nah, standar pendokumentasian itu, ya, artinya standar pencatatan itu ada. Dia nggak sembarang mencatat, nggak seperti kita menulis cerpen atau menulis cerita. Ya, pendokumentasian asuhan itu punya standar. Apa standarnya? Nanti kita bahas. Ya, baik. Jadi, karena tadi dokumentasi itu adalah informasi yang kita peroleh, ya, untuk melengkapi catatan pasien, maka informasinya pun harus lengkap. Ya, informasi yang kita peroleh harus lengkap. Karena informasi itu akan digunakan untuk mengidentifikasi masalah, ya, membuat diagnosa, baik itu diagnosa kebidanan, ya kalau yang menulisnya bidan. Kalau menulisnya seorang perawat, maka dia menuliskan diagnosa keperawatan. Kalau dia seorang dokter, maka dia menuliskan diagnosa dokter. Ya. Kemudian kita harus menulis respon pasien terhadap semua asuhan yang diberikan. Sebagai contoh, apa respon pasien saat kita bertanya atau saat kita mengatakan ibu keluhannya apa? Seperti apa dia mengeluhkan dirinya? Ya, kalau dia mengeluhkan dirinya sakit daerah perut sambil dia memegang daerah perut, ya itu adalah responnya, ya. Dan seterusnya, kalau kita memberikan penjelasan kepada pasien, apa juga responnya, gitu. Artinya seperti ini, kalau kita bertanya kepada pasien, Ibu, apakah perutnya nyeri, tapi responnya tertawa? Berarti kan tidak ada kesesuaian antara respon yang dihasilkan dengan yang disampaikan. Ya, dan seterusnya kalau kita melakukan penyuntikan misalnya, apa respon pasien? Entahkah pasiennya merasa nyeri, merasa nyaman, dan lain sebagainya. Nah, itu harus dicatat. Ya, jadi saat kita melakukan pemeriksaan tekanan darah, respon pasien menolak, tidak mau diperiksa oleh kita, ataupun dia menolak untuk memberikan lengannya atau menolak untuk memberikan dirinya untuk dilakukan pemeriksaan, itu harus dicatat. Semua respon pasien, baik itu respon terhadap keluhannya ataupun respon terhadap tindakan yang kita lakukan, itu harus dicatat dalam lembar pencatatan. Lalu asuhan yang diberikan dan respon terhadap pengobatan yang tadi Ibu sampaikan, terhadap beberapa rencana dan intervensi lebih lanjutan. Nah, dikatakan di sini dokumentasi yang baik berbentuk catatan maupun laporan akan sangat membantu komunikasi antar sesama bidan maupun disiplin ilmu yang lain dalam perencanaan pengobatan. Ya, tadi Ibu sudah sampaikan. Karena kita memberikan asuhan kebidanan itu kolaborasi, bertim, minimal 2 orang. Ya, 2 orang, apakah itu sama kita profesi bidan ataupun profesi bidan dan perawat ataupun ditambah dengan profesi lainnya. Jadi harus membuat catatan yang
baik. Baik di sini maksudnya lengkap. Lalu akurat. Apa itu akurat? Ya sesuai dengan faktanya. Kalau pasiennya mengatakan nyeri, ya tuliskan nyeri daerah perut. Tapi kalau pasiennya mengatakan nyeri daerah belakang kepala, tuliskan nyeri belakang kepala. Ya, dan itu harus dipastikan, yaitu dengan cara penekanan pada daerah yang nyeri, yang Ibu bilang nyeri pada daerah tengkuk. Nah, coba kita lakukan penekanan, ya, untuk memastikan adanya perasaan nyeri. Tuliskan saat ditekan tidak ada nyeri, tetapi pasien atau klien menyatakan nyeri. Demikian halnya, mengatakan daerah ulu hatinya nyeri, ya. Kita tekan nyeri daerah ulu hati. Nah, saat kita tekan, dia tidak merasakan nyeri, tetapi tanpa kita tekan, dia mengatakan nyeri. Nah, itu dicatat, ya, dicatat. Artinya akurat, benar adanya, ya. Jadi bukan hanya saja pernyataan pasien, bukan hanya saja pernyataan klien. Kemarin kan kita sudah singgung, ada subjek, ada objek. Jadi kalau ada keluhan klien, pastikan dengan pemeriksaan. Pemeriksaan itu termasuk data objek. Ya, oke. Kategori informasi yang biasanya masuk dalam status pasien, ya, status maksudnya dalam lembar pencatatan kondisi pasien itu biasanya ada data demografik. Ya, ini masuk data demografik, ya data tentang dirinya, individunya, namanya, usianya, tempat tinggal, nama suami atau nama orang tua kalau itu anak. Ya, kalau dia sudah merupakan istri dari seorang laki-laki, maka nama suaminya siapa. Ya, tapi kalau dia masih single, artinya dia masih diasuh oleh orang tuanya, tulis nama orang tuanya siapa. Ya, lalu riwayat kesehatan dan pemeriksaan fisik. Tuliskan riwayat kesehatannya. Jadi sebagai contoh seperti ini. Sekarang dia datang dengan keluhan demam. Nah, ya. Jadi tanyakan demamnya sudah berapa lama. Ya. Lalu sejak demam itu sampai sekarang dia datang ke kita, ke Tenankes, sudahkah dia konsumsi obat-obatan? Kalau sudah, obat apa yang dia konsumsi? Dia dapat obat tersebut dari mana sumber obatnya. Lalu dia konsumsi berapa banyak. Lalu apa efek yang timbul setelah dia konsumsi? Apakah rasa sakit atau demamnya berkurang atau bertambah? Ya, lalu apakah sebelumnya dia pernah merasakan demam atau merasakan sakit yang sama? Dan sebelumnya waktu dia sakit itu dia berobatkah atau sembuh sendiri? Nah, itu harus namanya riwayat. Jadi harus lengkap ditanyakan, ya, harus secara komplit. Ya, tadi Ibu sampaikan bahwa data atau pendokumentasian itu harus benar, harus baik. Artinya benar itu data lalu akurat. Jadi akurat itu harus ditanya lebih dalam, lebih rinci, ya. Jadi jangan hanya sekedar menanyakan. Nah, inilah dasar atau kunci berhasilnya sebuah apa namanya? Kunci baiknya sebuah catatan, ya, dengan kita mengkaji lebih dalam, ya. Jadi riwayat kesehatan itu harus ditanya tentang penyakitnya sekarang, lalu waktu dia sakit sekarang apa saja yang sudah dia lakukan, ya. Seperti tadi Ibu sampaikan, sudah adakah dikonsumsi obat? Ataukah dia hanya konsumsi herbal, ataukah dia mengurut saja, atau apa yang dilakukan terhadap kesehatannya sekarang atau penyakitnya sekarang. Lalu sebelumnya pernahkah dia merasakan sakit yang sama? Ya, itu ditanya. Kalau pernah, dia berobat kemana, sembuh sendiri kah, atau dengan obat kah, atau dengan seperti apa? Ya, kalau enggak sakit yang sama, sakit sebelumnya apa? Ya, dan ditanya. Lalu kemudian lakukan pemeriksaan fisik. Nah, kalau riwayat kesehatan ini merupakan data subjek, pemeriksaan fisik ini sudah termasuk data objek. Ya. Lalu ada formulir persetujuan. Setiap kita melakukan pengkajian, ya dia harus setuju dulu bahwa dia setuju untuk dianamnesa atau setuju untuk dilakukan pengkajian. Lalu ada pernyataan diagnosa, ada rumusan pengobatannya, ya, lalu ada catatan perkembangan atau kemajuan dari
kesehatannya sekarang, ya mungkin dia kita rawat ya. Tapi kalau nggak dirawat pun dia berobat jalan, adakah perubahan setelah kita berikan konseling ya? Itu harus dicatat dalam status pasien. Lalu kalau dia dirawat, kita buat catatan secara berkesinambungan dalam bentuk klausit. Seperti hanya suhunya, nadinya, tekanan darahnya. Ya, kalian biasa melihat mungkin pernah keluarga atau apa namanya sahabatnya pernah dirawat ya, yang mana kalau pagi kan dilakukan pengukuran suhu, nadi, tekanan darah, ya tanda-tanda vital. Nah, itu didokumentasikan, dicatat dalam bentuk flowsheet. Flowsheet bisa dalam bentuk grafik ya, yang apa namanya? Yang dibedakan nadi biasanya warna merah, suhu warna hijau ya, lalu tekanan darah biasanya menggunakan garis panah atas panah bawah ya. Oke, lalu ada catatan perawat atau catatan bidan. Maksudnya adalah setelah lakukan pengkajian tadi, apa catatan? Misalnya pasien sudah dimandikan, atau misalnya pasien sudah makan ya, lalu atau misalnya pasien alergi telur, nah itu catatan perawat. Itu catatan bidan pada saat melakukan anamnesa. Lalu keberadaan dokumentasi baik berbentuk catatan maupun laporan akan sangat membantu dalam komunikasi. Oke, yang sudah disampaikan. Jadi catatan itu menjadi sebuah alat, ya, sebuah alat mengkomunikasikan asuhan bersama tim yang mengasuh pasien. Oke. Lalu catatan laboratorium, artinya kalau ada pemeriksaan urin, pemeriksaan darah itu dilampirkan di status satu catatan pasien. Kemudian ada laporan ronsen. Kalau misalnya dia melalui ronsen ataupun X-ray atau pemeriksaan penunjang lainnya ya seperti USG atau CT scan ya dan lain sebagainya. Lalu ringkasan pasien pulang. Nah, ini biasanya terdapat di dalam status atau lembar pendokumentasian pasien. Baik. Apa tujuan dari dokumentasi? Dari tadi sebenarnya sudah terbahas bahwa tujuan dokumentasi yang pertama adalah sebagai sarana komunikasi. Artinya, catatan yang baik tadi, yang benar dan akurat tadi, mampu mengkomunikasikan atau mampu menyampaikan pesan kepada pembacanya. Oh, ternyata pasiennya sudah dimandikan. Nah, itu terlihat dari catatan. Tanpa kita ada di tempat itu pun, catatan itu harus bisa mengkomunikasikan. Nah, itu ciri-ciri dokumentasi atau ciri-ciri pekerjaan mencatat tadi pendokumentasian yang benar dan akurat. Ya, makanya catatlah dengan lengkap, lakukan pengkajian ataupun identifikasi data yang lengkap. Kemudian yang kedua sebagai tanggung jawab dan tanggung jawab. Artinya catatan yang kita hasilkan ya itu sebagai upaya untuk melindungi pasien terhadap kualitas pelayanan kebidanan yang diterima dan perlindungan terhadap keamanan bidan. Artinya kalau catatan itu baik ya, ayo ingat unsur baik itu adalah lengkap lalu akurat, data itu mengandung unsur jujur ya, tidak dibuat-buat, tidak asal-asal karena bidannya malas jadi dikarang, tidak demikian ya. Jadi apa yang dicatat oleh bidan itu menjadi pelindung bagi diri bidan itu sendiri ya, dan juga eh, sebagai bukti kualitas pelayanan kebidanan. Sebagai contoh, ada pendokumentasian atau catatan atau dokumen yang benar, sahih, lengkap, akurat. Nah, hal ini menunjukkan bidan yang memberikan asuhan itu berkualitas. Tapi coba kalau bidannya nggak menguasai tentang ilmu kebidanan, ya pasiennya hamil diberikan apa? Pasien yang nggak hamil dikatakan hamil. Nah, itu sebagai bukti kualitas dari pelayanan kebidanan. Jadi, dokumentasi berfungsi atau bertujuan sebagai tanggung jawab dan juga tanggung jawab. Sebagai informasi statistik, apa yang tercatat itu misalnya kebutuhan pemberian asuhan pasien, satu pasien sekali rawat misalnya ada 20 pasien. Sekali dinas atau sekali jaga bidannya cuma 2.
Sementara pasien yang ada di ruang nifas ya ada 20. Nah, misalnya. Seperti apa tuh penanganan? Nah, itu sebagai sumber informasi statistik sehingga adalah dasar untuk merencanakan perekrutan SDM ya, lalu penyediaan sarana, prasarana dan teknis. Jelas ya. Jadi kalau misalnya pasiennya 20 ya, set infus yang tersedia cuma 5, sementara kedua punya harus diinfus, ya harus lakukan dulu peminjaman dan lain sebagainya. Nah, itu akan menghambat pemberian asuhan kebidanan. Lalu yang berikutnya sebagai sarana pendidikan. Jelas ya. Jadi catatan itu bisa dijadikan sarana pendidikan. Apa yang tercatat di dalam status pasien itu kita bisa bawa sebagai presentasi. Jadi bisa dibahas dalam kelompok fokus discussion group ya, FGD. Misalnya kasus pasien bersalin normal atau misalnya ibu hamil trimester 2. Nah, data ibu hamil ini asalkan dia menggunakan data inisial, artinya bukan nama langsung, misalnya Leni dituliskan L gitu ya, inisial namanya. Nah, itu bisa kita bahas di bangku kuliah ataupun di tempat pelayanan untuk membaca ulang apakah yang dicatat itu sudah benar, mulai dari data, diagnosa, sampai dengan evaluasinya. Oke. Sebagai sumber data penelitian, jelas ya. Jadi kalau ada catatan, misalnya catatan pasien A, dia diagnosanya diare. Catatan pasien B, dia diagnosanya diare, dan seterusnya. Sehingga ditemukan dalam 1 bulan misalnya dari catatan yang kita baca, diagnosanya ada 10 yang diare. Nah, ini bisa dilakukan penelitian. Ya, apa sebab apa yang menjadi penyebab kok ada 10 pasien yang mengalami diare? Ya, nah itu bisa ditelusuri lebih jauh. Apakah dari segi lingkungannya atau asuhan bidannya atau asuhan orang tuanya. Ya, jadi bisa menjadi sumber data penelitian. Lalu yang keenam, sebagai jaminan kualitas pelayanan kesehatan. Jadi tadi yang Bu sampaikan, catatan yang baik itu bisa menggambarkan kualitas pelayanan. Sama, ya kalau bidannya nggak mampu menguasai teori praktik, lalu yang dia catat asal-asalan, ya tidak jelas yang mana subjek, yang mana objek, atau bahkan tidak lakukan objek tapi diagnosanya hamil, padahal tidak dilakukan pemeriksaan penunjang. Dari mana dia tahu hamil? Nah, itu menunjukkan kualitas pelayanan, ya. Sehingga saat diaudit, ya, pada waktu akreditasi itu bisa memberikan poin. Apakah asuhan yang diberikan itu sudah sesuai standar pelayanan atau belum? Lalu yang ketujuh, bertujuan sebagai sumber data perencanaan asuhan kebidanan yang berkelanjutan. Tadi yang Ibu sampaikan, ya. Jadi asuhan yang diberikan bidan A itu dapat dilanjutkan oleh bidan B. Atau sekarang misalnya dia periksa hamil di bidan A, lalu dia pergi ke bidan B untuk lahiran dengan membawa buku KIA misalnya, ya, atau lembar status catatan. Kan ibu hamil itu biasanya sekarang dibekali dengan buku KIA atau buku kesehatan ibu dan anak, yang mana di dalam buku KIA itu mencatat semua informasi tentang diri ibu dan juga janinnya, ya. Jadi kalau dia pergi bersalin ke bidan B, sementara periksanya di bidan A, bidan B ini sudah bisa membaca riwayat kesehatan si pasien yang tadi, ya. Walaupun si bidan B ini tidak bertemu dengan bidan A. Artinya asuhan yang berkelanjutan ini bisa dilakukan oleh orang yang berbeda, asalkan catatannya tadi benar, akurat, jelas, tidak dikarang-karang. Ya, jadi tolong diingat untuk membuat catatan tidak boleh mengarang. Baik, berikutnya adalah prinsip pencatatan atau prinsip dokumentasi. Jadi kalau ada tujuannya, ada prinsip yang harus dipenuhi. Ya,
Prinsip yang pertama dari isi catatannya. Jadi isi catatan tuh harus mengandung nilai administratif. Oke? Artinya nilai administratif, apa yang kita tulis itu bisa menjadi alat pembelaan yang sah jikalau ada gugatan baik dari keluarga atau dari pasiennya. Ya, makanya gue bilang tidak boleh ngarang. Kaji jauh lebih dalam, lengkapi data itu. Kaji riwayatnya dan catat. Ya, ingat prinsipnya, catat yang dikerjakan dan dikerjakan yang dicatat. Itu sangat besar faedahnya. Kalau kamu tidak mencatat apa yang kamu kerjakan, berarti nggak ada bukti. Kalau kamu melakukan pekerjaan. Sebaliknya, kamu tidak mencatat yang kamu kerjakan. Kamu tidak mengerjakan yang kamu catat. Berarti tidak melaksanakan asuhan. Ya, kalau kita melakukan asuhan tidak kita catat, maka tidak akan bisa dipertanggungjawabkan pekerjaan kita. Ya, tidak ada gunanya kita bekerja kalau begitu. Oke? Dan pada waktu pertanggungjawaban itu akan sulit. Yang sebaliknya, kita tidak mengerjakan yang kita catat. Ya, kalau kita tidak mengerjakan yang kita catat, berarti kita ngarang saja. Kita tulis serapih mungkin, tapi nggak dikerjakan. Ya, sama saja. Kualitas pelayanan yang diberikan itu nihil atau rendah. Oke. Contoh konkret, misalnya ada eh, pasien menggugat misalnya ya, eh, bokongnya bengkak selepas penyuntikan ya. Nah, pada saat kita suntik, kita tulis tanggal kapan dia suntik. Lalu kondisi saat suntik seperti apa? Posisi saat suntik itu jelas disuntikan secara IM atau di mana gitu. Ternyata 3 bulan kemudian terjadi bisul pada daerah paha. Orang suntiknya di bokong, ya digugat karena bisul di paha. Ya, nggak nyambung kan gitu. Ya, nah itu maksudnya. Lalu mengandung nilai hukum. Jadi catatan medis kesehatan keperawatan kebidanan dapat dijadikan penegakan hukum ya kurang lebih seperti tadi. Lalu mengandung nilai keuangan. Artinya semua catatan kita menuliskan dia dipasangkan infus, jenis infusnya apa, aboket yang dipakai, jarum yang dipakai, ya. Maka dari situ bisa dihitung berapa kos yang akan dibayarkan oleh pasien. Mengandung nilai riset tadi, ya. Kalau datanya akurat lengkap, maka atau catatannya lengkap akurat, maka hal itu status atau data itu bisa digunakan sumber informasi atau data penelitian. Kemudian mengandung nilai edukasi. Ya, mengandung nilai edukasi tadi Ibu sampaikan bahwa status pasien tadi asalkan dia nama inisial bukan nama aslinya, ya, maka itu bisa kita angkat ke dalam uh, fokus discussion group ya, FGD ya, fokus group discussion. Jadi bisa kita presentasikan lalu kita sharing pendapat ya, apakah menurut teori sudah pas, asuhannya sudah sesuai dengan standar, kalau memang tidak kenapa demikian dan bla 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 seterusnya. Baik, yang berikutnya ada teknik pencatatan. Jadi setiap pencatatan harus menuliskan nama pasien di setiap halaman. Ya, jadi kalau catatan pasien yang dituliskan perawatan bidan itu ada 10 halaman, maka semua halaman itu harus dituliskan nama pasien. Ya, mudah dibaca sebaiknya menggunakan tinta warna biru atau warna hitam. Jadi jangan gunakan warna merah. Hanya 2 warna yang kita sepakati yaitu biru atau hitam. Ya, akurat menulis catatan selalu dimulai dengan tanggal waktu yang dapat dipercaya. Tuliskan tanggal dan jam setiap Anda melakukan pencatatan. Lalu ringkas. Singkatan yang bisa digunakan dan dapat diterima. Ya, sebagai contoh KG itu singkatan untuk kilogram. Jadi jangan menuliskan
singkatan yang alanya kamu gitu ya, alanya si penulis, tetapi tuliskanlah singkatan yang memang sudah umum. Seperti halnya GR itu kan gram ya, G huruf kecil, R huruf kecil itu gram. Pencatatan mencakup keadaan sekarang dan waktu lampau ya. Jadi ada anamnesa sekarang, lalu ada kita tanya riwayat. Riwayat itu sebagai data di masa lampau. Jika terjadi kesalahan, tidak boleh di tip X, tidak boleh dihapus, tetapi cukup dicoret. Coret satu kali, kemudian tulis kata salah di sebelahnya atau di sebelah atas. Biasanya kita tulis di sebelahnya. Jadi misalnya sakit ya, sakit ini ternyata salah. Jadi sakit itu kita coret, lalu tulis kata salah di sampingnya. Oke, kemudian paraf ya. Harus ada paraf yang mencoret gitu ya, itu menunjukkan kejujuran. Jadi jangan takut untuk diketahui siapa yang mendokumentasikan atau yang mencatat. Dilanjutkan dengan informasi yang benar ya. Ingat jangan dihapus atau di tip X karena itu menghilangkan jejak dan itu sangat apa namanya, tidak boleh terjadi. Artinya itu sangat ditentang pada pendokumentasian. Validitas pencatatan akan rusak jika ada penghapusan. Lalu tulis nama jelas pada setiap halaman. Ya, tadi di awal nomor 1 tulis nama pasien setiap halaman. Nah, ini nomor 7, tulis nama jelas setiap halaman dan bubuhi tanda tangan. Tanda tangan siapa? Kita yang melakukan pencatatan. Lalu jika pencatatan bersambung ke halaman baru, tanda tangani dan tulis kembali waktu dan tanggal di halaman tersebut. Oke, sampai sini semoga bisa dipahami. Ya. Lalu jenis-jenis pencatatan, dikenal ada pencatatan secara tradisional. Ya, secara tradisional itu berorientasi pada sumber. Yang mana sumber itu ada perawat, ada bidan, ya. Jadi sumber yang melakukan pencatatan. Lalu berorientasi pada masalah, problem oriented method, ya, secara menyeluruh. Nah, ini berfokus kepada masalah yang dialami oleh pasien. Yang pertama tadi berorientasi pada sumber, di mana sumber catatan itu didapat. Apakah itu catatan dokter kah, catatan bidan kah, catatan perawat kah, gitu ya. Berikutnya di dalam problem oriented method atau catatan berorientasi pada masalah, kita kenal istilah POR. POR itu problem oriented method ya. Ada komponen dasar POR. Yang pertama ada data dasar. Data dasar itu terdiri dari identitas. Identitas siapa, nama pasien tadi ya, data biografi. Lalu apa keluhan utamanya? Lalu apa riwayat penyakit sekarang? Tadi Ibu sudah sampaikan. Ya, riwayat kesehatan keluarga juga ditanya. Apakah selain ibu atau selain penderita, selain pasien sekarang, selain klien sekarang, adakah keluarga lain yang menderita penyakit yang sama? Ya, lakukan pemeriksaan fisik. Ya, kemudian laboratorium cek apakah darah, urin, sputum, ya, atau dahak, ataukah kalau perempuan sekret vaginanya yang diperiksa dan lain-lain. Ya, data dasar diperlukan tergantung dari unit. Nah, di data dasar ini pastikan lengkap tadi Bu sampaikan ya, supaya karena data dasar ini sebagai dasar untuk merumuskan diagnosa berikutnya ya. Lalu ada daftar masalah. Masalah pasien didapat dari hasil kajian. Pencatatan dasar masalah bisa berupa gejala atau kumpulan gejala atau hasil laboratorium dan seterusnya. Oke, kemudian ada rencana dan ada catatan perkembangan pasien. Tadi, catatan perkembangan pasien bisa dibuat dalam bentuk flowsheet, ya, atau bentuk notes. Lalu ada catatan akan pulang atau sembuh, itu discharge notes. Oke.
Baik, sampai di situ konsep untuk dokumentasi. Kemudian berikutnya ada catatan perkembangan pasien. Ini eh, bisa dibuat dalam bentuk soal catatan perkembangan pasien. Ya, sampai di situ dulu.